Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masalah ini, Kamen Rider Converse ya. Kamen Rider ini sebenarnya bagus ya, dulu waktu awal-awal keluar bahan kualitasnya, catnya semuanya bagus. Cuman lama-lama mudah sekali menjadi kayak lengket-lengket gitu jika terkena suhu panas atau matahari secara nggak langsung ya. Nah, saya pribadi mempunyai siasat untuk mengatasi masalah ini. Saya menggunakan eh, cat semprot ya. Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana. Ayo kita mulai ya. Kita buka dulu ya ini ya. Oke. Nah, ini sepintas kita lihat. Ini kita kalau pegang-pegang ini sebenarnya sudah ada kayak minyak atau lengketnya sedikit sebenarnya sih. Padahal ini baru ya dari box ya. Tapi menurut saya ini sudah ada lengket-lengketnya. Kalau misalnya dilihat juga dari warna yang sini aja sudah mulai agak sedikit ada yang luntur ini merahnya ini. Ini mungkin ini kurang terlalu kelihatan ya. Nah ini agak sedikit kurang merahnya, kurang bagus ya, tapi apa boleh buat, kita juga ini kan nggak bisa lihat ya, dapatnya aja sudah dalam keadaan blind box ya. Oke, kita segera langsung mulai prosesnya ya. Ini kalau bisa dilepas, tangannya dilepas, cuman tadi saya sudah coba untuk lepas, ini agak sulit banget. Jadi nggak masalah, nggak usah dilepas, nggak apa-apa, tinggal tangannya diposisikan aja. Kalau saya diposisikan seperti ini supaya nanti mempermudah waktu pengecatan. Jadi bagian yang di sebelah sini juga bisa kena nanti ya, yang di sini. Oke, habis ini kita mulai ya. Sebelum mengecat jangan lupa pakai sarung tangan supaya tangannya tidak kotor, sama jangan lupa sebenarnya pakai masker ya, karena semua bahan-bahan aerosol itu mungkin kurang bagus ya di paru-paru ya. Nah, terus untuk bidang ini saya ini pakai isolasi kertas supaya lebih mudah, lebih lengket juga. Sedangkan yang ini adalah bagian yang lengketnya. Jadi nanti bisa dibalik sedikit, itu bisa kelihatan ya. Nah, ini ditekuk sedikit supaya ininya lengket gitu. Nah, tinggal ini figurnya kita tempel di sini aja. Oke. Nah, sudah siap. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena ini masih bisa goyang-goyang, jadi harus jangan sampai jatuh ya waktu nyemprot. Oke. Pemilihan cuaca waktu mengecat disarankan sebenarnya cuacanya yang agak terang ya. Kalau agak-agak mendung seperti ini sebenarnya kurang bagus. Sama sebisa mungkin jangan terlalu banyak angin berhembus ya. Itu bisa dilihat teman-teman di sana. Itu hembusan anginnya termasuk keras. Ini sebenarnya nggak disarankan untuk mengecat karena bisa mengganggu proses pengecatan. Jadi nanti partikel-partikel catnya itu nanti tidak bisa nempel dengan rapi ya. Jadi ada nanti sebagian yang kayak di sini lebih banyak, di sini tidak kena kayak gitu. Terus untuk proses ini waktu mencampur ini sebisa mungkin selama mungkin untuk nyampurnya tidak ada masalah. Kita mulai dulu ya, sebelum setelah dikocok ini langsung semprotan dulu untuk mengeluarkan sisa-sisa partikel yang mungkin agak buntu. Terus kita langsung mulai. Caranya semprot adalah seperti ini. Ada yang suka begini, ada yang begini. Terserah ya, mana yang paling enak ke teman-teman ya. Habis itu kita geser. Oke. Ini juga. Untuk jaraknya bebas ya. Ada yang bilang sekitar 20 sentian ya. Ini bisa dilihat kalau sudah ada mengkilap-mengkilapnya gini. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Nggak perlu khawatir nanti dia nggak rata, merintis-merintis kayak kulit jeruk ya. Untuk pilok jenis, untuk aerox untuk jenis yang Dove itu dia meskipun awalnya kelihatan kayak berbintik-bintik kayak kulit jeruk, tapi waktu jadi dia bisa halus. Jadi nggak usah khawatir. Ini sangat mudah sekali dipakai. Semua bahan cat semprot yang Dove itu sangat mudah dipakai. Kalau clear
yang glossy. Nah, itu sangat sulit sekali ya. Maka dari itu kenapa kok untuk pemilihan cat saya dari awal memilih yang doff, karena lebih mudah digunakan. Ini sekarang kita bagian atasnya. Kalau untuk bagian atasnya saya dari atas begini. Jangan lupa pakai masker tetap ya, karena ini baunya nggak begitu enak ini. Oke, ini sudah saya semprot. Ini kira-kira saya tunggu sekitar 10 menit, nanti saya lihat lagi hasilnya bagaimana. Terima kasih. Ketemu lagi teman-teman, ini kira-kira sudah berjalan sekitar 10 menitan. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat yang awalnya tadi semprotannya ada kayak kulit jeruknya. Setelah kering dia tidak terlalu kelihatan. Itu istimewanya cat semprot Dove ya. Jadi meskipun kita tidak biasa semprot atau tidak pernah menyemprot sama sekali, tidak perlu khawatir karena hasilnya pasti jadi baik, pasti jadi bagus. Nah, terus ini untuk kapan sih cukupnya berapa lapis sih? Kalau saya tidak ada patokannya, selama kita lihat ini saya sudah dirasa cukup untuk Dove-nya, sudah cukup, jangan ditambah-tambahin lagi ya, karena beberapa kejadian kalau terlalu banyak nanti dia menimbulkan efek kayak agak-agak keruh gitu, agak-agak putih-putih keruh gitu. Oke. Ini yang harus kita perlu waspadai, karena ini bahannya bahan karet, otomatis kan bisa menekuk ya. Kalau saya sebelum-sebelumnya menggunakan samurai, saya sudah pernah coba. Kalau ini kena tekuk, dia pasti retak. Jadi kayak timbul kayak bentukan putih-putih itu. Nah, begitu saya ganti ke Aerox, saya pikir kalau bahan akrilik jauh lebih aman ya. Ternyata sama saja, semua tetap bisa menimbulkan efek putih retak. Saya akan tunjukkan yang saya maksud itu seperti apa. Sebentar ya. Ini yang saya maksud kenapa kita harus hati-hati pada daerah yang mudah sekali menekuk. Ini yang putih-putih yang bisa dilihat ini adalah sebenarnya cat yang sudah mengering, tetapi karena kena tekuan dia retak menjadi putih-putih begini. Ujung dari sedotan ini tadi saya sudah semprot. Kita lihat ya, yang saya maksud gimana ya. Ini ya, kayak kita goyang. Itu teman-teman, dia menimbulkan efek retak. Ini sebenarnya sudah kering ya cat ini ya, tetapi karena memang dia bukan bahan yang mudah mengikuti tekstur, sehingga kalau kena goyangan, kena pencet begini dia bisa retak ya. Ini dulu saya menggunakan cat ini untuk beberapa bagian yang mudah menekuk, cuman saya akhirnya meninggalkan cat ini karena saya rasa ternyata meskipun dia kena panas, dia kurang awet ya, dia tetap bisa kayak lengket-lengket gitu. Jadi saya agak kurang suka, jadi saya sudah tidak pakai. Meskipun ini sebenarnya bagus. Ini contoh bahan yang sudah kering, itu dia bisa mengikuti tekstur ya. Jadi meskipun dia ditaruh di bahan yang seperti ini, yang dipencet-pencet, ditekuk-tekuk gini, ini dia tidak retak. Tapi ya itu tadi, kalau kena panas dia tetap lengket. Jadi saya akhirnya sudah nggak pakai ini lagi ya. Ya baik, kita kembali lagi ke figur kita. Kalau teman-teman sudah memilih untuk menggunakan cat semprot untuk melindungi supaya catnya ini lebih awet, tidak gampang lengket-lengket, otomatis kalian harus tahu konsekuensinya ya, dimana nanti untuk bagian-bagian yang mudah menekuk ini itu jangan sampai kena tekuk, karena nanti dia beresiko untuk memutih ya, memutih yang seperti yang ini tadi. Nah, tetapi ini kita sambil lepas ya. Apakah kalau kena goyang sedikit dia langsung retak? Ini kita coba ya di sini nih. Ini bagian yang mudah bergoyang. Dia tidak menimbulkan crack kan? Kalau kita goyang masih lemah begini tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu ditekan begini dia pasti akan retak. Ini sudah kering, jadi kalau untuk dipegang-pegang sudah tidak ada masalah ini ya. Digoyang-goyang begini sudah tidak ada masalah. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sudah bisa di display setidaknya. Ini membuat mainan kita lebih awet daripada tidak disemprot sama sekali. Ini menurut versi saya. Nah, terus bagaimana untuk teman-teman yang kalau nggak sengaja nggak sengaja nih kesenggol atau mungkin jatuh sehingga terbentur terus ininya menekuk terus catnya retak, bagaimana solusinya? Nanti saya kasih videonya lagi.
Saya kasih tutorialnya lagi. Ini adalah bagian yang tadi sudah lepas ya. Ini seharusnya nanti begitu kena semprot dia akan menutup sendiri ya. Dia akan menyatu dengan bahan cat yang baru dikeluarkan dari kaleng, sehingga teman-teman nggak usah khawatir. Kalau bisa dibersihin ya dibersihin begini, terus kita semprot. Kalau nggak bisa dibersihin biarin aja, langsung ditumpuk aja, aman, nggak ada masalah. Oke, kita mulai ya, kita coba ya. Ini kalau seandainya terjadi yang retakan-retakan ini, gimana sih cara ngatasinya? Oke. Baik teman-teman, kita kembali lagi. Ini yang tadi saya bilang yang ini sudah kalau retak nggak usah masalah, kalau bisa dibersihin. Kalau nggak bisa dibersihin biarin aja. Kita langsung coba ya, kita semprot apakah dia nanti akan menyatu atau tidak. Yang tadi seperti saya bilang nanti dia bisa menyatu dengan sendirinya dengan teman-temannya ya. Oke, ini dia lama-lama akan menyatu. Tadi yang putih-putih ini nih, prosesnya bisa dilihat ya kan, dia tiba-tiba yang tadinya memutih menjadi gelap semuanya. Ini tandanya dia sudah meleleh dengan cat yang baru keluar dari sini, sehingga dia menyatu dengan sendirinya. Ini contohnya ini. Coba ya, saya semprot lagi. Itu basah, lihat di prosesnya. Tiba-tiba dia nanti menjadi lebih gelap dan menyatu. Nanti kita percepat ini videonya supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini dalam hitungan beberapa detik aja ini sudah bisa menyatu. Baik teman-teman, itu tutorial singkat dari saya. Semoga terbantu ya bagi teman-teman yang punya masalah sama dengan saya. Figur-figurnya mudah menjadi lengket. Sekarang nggak perlu khawatir. Boleh dicoba dengan disemprot dengan Aerox akrilik tadi ya. Saya pilih yang Dove karena pengaplikasiannya lebih mudah, tidak mudah merintis seperti kulit jeruk hasil akhirnya. Bisa dilihat dari video ini. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang suka untuk warna glossy, karena misalnya ini, wah ini bajunya kan agak metal nih, harusnya glossy, jangan Dove. Silahkan, nggak apa-apa pakai Aerox yang untuk glossy ya, yang clear ya. Cuman untuk pengecatan yang clear harus jauh lebih hati-hati, lebih sabar, karena dia cenderung mudah sekali terbentuk seperti kayak kulit jeruk ya. Baik teman-teman, bagi yang kalian yang suka dengan video ini silahkan di like, di share, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa juga nyalakan notifnya. Saya akan kembali dengan video-video saya yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.